Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Kerajaan surga dapat diumpamakan dengan seorang yang menaburkan benih-benih baik di ladangnya. Tapi ketika dia dan para hambanya tidur, datanglah musuhnya dan menaburkan benih-benih lalang di antara gandum dan pergi. Pada mulanya tak seorang pun memperhatikan. Musim dingin datang bersama hujan dan embun beku, penghujung bulan Tebet tiba dan tanam-tanaman gandum bertunas. Daun-daun hijau kecil yang baru saja bermunculan, tampak semuanya sama pada hari-hari awal yang tanpa masalah. Bulan-bulan Shebat dan Adar tiba dan tanam-tanaman tumbuh dan berkas-berkasnya mulai berbulir. Pada waktu itulah mereka melihat bahwa tidak semuanya gandum, dan bahwa ada juga lalang, membelit dengan tanaman pembelitnya yang kuat halus sekeliling batang-batang gandum. Para hamba itu pergi ke rumah majikan mereka dan berkata, "Tuan, benih apakah yang Tuan taburkan? Bukankah benih-benih pilihan, yang bebas dari segala benih lain?" "Tentu saja demikian. Akulah yang mengambil semua biji-bijian itu dan semuanya dari kualitas yang sama. Aku pasti akan tahu apabila ada benih lain. Jika demikian, mengapakah ada begitu banyak lalang tumbuh di antara gandummu?" Si tuan tanah termenung dan berkata, "Musuh telah melakukannya untuk mencelakai aku." Para hamba lalu bertanya, "Apakah tuan ingin kami pergi ke ladang dan membersihkan gandum dari lalang, dengan mencabuti lalang dengan sabar? Katakanlah pada kami dan kami akan melakukannya." Tetapi si tuan berkata, "Tidak. Sebab kalian akan dapat secara tak sengaja mencabut juga gandumnya dan hampir pasti kalian akan merusakkan berkas-berkasnya yang masih muda. Biarkan keduanya tumbuh hingga musim panen. Kemudian aku akan berkata kepada para penuai, potonglah semuanya bersama, tapi sebelum mengikat berkas-berkas, sebab tanaman pembelit lalang tipis dan rapuh, sementara berkas-berkas bulir gandum lebih kuat dan lebih keras, pungutlah lalang dari gandum dan ikatlah dalam berkas-berkas terpisah. Kalian akan membakar lalang-lalang itu dan lalang-lalang itu akan menyuburkan tanah. Sebaliknya, bawalah gandum yang baik ke dalam lumbung-lumbung dan gandum itu akan digunakan untuk membuat roti yang lezat, guna mempermalukan musuhku yang akan hanya beroleh menjadi tercela di hadapan Allah sebab kejahatannya yang penuh dengki. Pikirkanlah sekarang betapa sering dan betapa banyak musuh menabur dalam hatimu. Dan kamu harus mengerti bahwa adalah perlu untuk mengamati dengan sabar dan tekun demi memastikan bahwa lalang kecil itu bercampur dengan gandum pilihan. Takdir lalang adalah untuk dibakar. Apakah kamu ingin dibakar atau menjadi warga kerajaan?